Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iliana dengan narasumber kita hari ini Bapak Supiansah atau sering dipanggil Bapak Usop. Beliau sendiri menjabat sebagai anggota BPD Desa AU sekaligus juga menjabat sebagai staf Kasih Kesra Kecamatan Tebing Tinggi. Untuk mempersingkat waktu, Bapak kita mulai sesi pertanyaan. Apakah Bapak sudah siap? Ya, siap. Ya, baik. Pertanyaan pertama. Bagaimana persepsi Bapak tentang pembangunan di desa yang sedang berjalan atau berlangsung? Ya, terima kasih kepada Ibu Eliana yang sudah datang ke desa kami, ke Desa Au, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Kita di sini sebagai anggota BPD dari tahun 2017 sampai 2023. Dan sekaligus juga sebagai staf Kasih Kesra di kantor Kecamatan Tebing Tinggi. Selain itu juga kita mengucapkan terima kasih kepada Setia Amuntai yang sudah mengutus mahasiswanya ke desa kita. Saya sangat bangga sekali desa kita dikunjungi oleh mahasiswa Setia Amuntai. Kenapa kita bangga? Ya karena kita juga pernah mengenyam pendidikan di Setia Amuntai, lulus tahun 2012 kemarin. Jadi sudah lama gitu. Jadi mengenai pertanyaan Ibu Iliana, persepsi kita mengenai pembangunan di Desa Au, alhamdulillah selama ini pembangunan sudah berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama dengan pihak perangkat desa dan kepala desa, yaitu membangun beberapa yang kita bangun itu seperti JOT, jalan usaha tani dan lain-lainnya. Mungkin itu saja, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bapak Usop. Kembali lagi pertanyaan kedua. Harapan, keinginan, kehendak Bapak tentang wacana dan rencana pembangunan di desa pada masa sekarang maupun yang akan datang. Untuk harapan kita ke depan ya kita berharap Desa Au ini lebih maju dari desa-desa yang lain karena sangatlah tidak elegan kalau desa kita tidak maju. Kalau kita melihat dari dana desa yang cukup begitu besar tidak kita manfaatkan untuk pembangunan desa, itu sangatlah lucu gitu. Jadi harapan saya ke depan di Desa Au ini pembangunannya lebih maju dan lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Karena selama ini kita melihat sebelum kita menjabat sebagai anggota BPD di Desa Au ini banyak jalan-jalan usaha tani dan tempat-tempat yang bagus untuk dibuat jalan, dan juga itu banyak yang tidak terrealisasi karena dana desa kurang waktu dulu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya dana desa yang cukup besar, yaitu sekitar 1 miliar lebih, maka alhamdulillah pembangunan di Desa Au ini bagus dan lancar, didorong dan didukung oleh masyarakat di Desa Au ini sendiri. Wah, hebat sekali keinginannya, Pak. Lanjut, apakah pendapat Bapak tentang ancaman, tantangan, hambatan maupun gugatan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa, baik dari unsur masyarakat, pemerintah, dunia usaha maupun lembaga swadaya masyarakat? Untuk tantangan mungkin kita dalam pembangunan di desa itu memang ada, setiap desa memang ada punya tantangan. Seperti yang pernah kita alami yaitu pembuatan jalan, itu ada sebagian warga yang mungkin belum menginginkan lahannya untuk dibuatkan jalan, jadi agak sulit untuk dibuatkan jalan. Tapi dengan kerjasama dengan pihak perangkat desa dan juga kepala desa serta RT, alhamdulillah kita bisa melaksanakan itu semua. Untuk yang lainnya seperti hambatan, apalagi tadi pertanyaannya? Gugatan tidak ada. Tantangan? Ya mungkin itu tadi yang kita jelaskan. Kalau ancamannya, Pak? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya baik, berarti kita lanjut di pertanyaan keempat. Ya. Apakah sumber biaya pembangunan di desa selama ini cukup dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Mungkin dari
dana desa yang kita katakan tadi besar mungkin 30% untuk ATK dan gaji aparat desa, sekitar 70% untuk digunakan untuk biaya pembangunan desa. Mungkin kalau kita kalkulasi dari permohonan masing-masing RT di masyarakat itu ya tidaklah cukup gitu. Cuman kita setiap tahunnya melakukan rapat di desa itu, apa-apa yang perlu itu dulu yang kita bangun, yang prioritas itu. Untuk yang lainnya kita anggarkan di tahun-tahun berikutnya. Dikesampingkan ya Pak? Ya, dikesampingkan. Dan selain itu juga untuk program dana desa ini mudah-mudahan kedepannya lebih menambah lagi harapan kita kepada pemerintah. Ya, amin. Jadi mudah-mudahan pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada? Ya, kalau untuk di desa kita, di desa Au, sektor pembangunan yang kita banggakan karena kita ada miliki BUMDes, badan usaha milik desa yang sudah berjalan dari tahun 2017 kemarin awal kita dilantik, yaitu sektor air bersih. Jadi alhamdulillah dengan adanya air bersih, pendapatan asli desa kita dapat memungut gitu. Kita dapat pendapatan asli desa, PADES. Jadi dengan adanya PADES itu selain dana desa kita juga ada dana PADES. Ya alhamdulillah bisa merealisasikan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita realisasikan, seperti kegiatan keagamaan itu bisa diambil dari PADES. Itu biasanya. Yang lain lagi, Bu? Maksud Ulun, Pak, pertanyaannya hasil pembangunan, Pak. Oh, hasil pembangunan. Kalau untuk hasil pembangunan banyak yang sudah kita lakukan bersama aparat desa, perangkat desa dan kepala desa yang lain, yaitu seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu pembangunan jalan, Ya, Pak. pembangunan infrastruktur yang lain seperti lapangan voli, dan membuat kegiatan PKK lebih maju lagi. Mungkin itu saja. Iya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak Supiansa atau Bapak Usup atas jawaban yang sangat memuaskan. Semoga menjadi contoh atau tauladan buat anggota-anggota BPD khususnya Desa Au sendiri dan anggota BPD dari desa-desa lain. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.